Assalamualaikum, Bu Imelda, Mbak Anita, salam sehat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat guru kita Ustadz Bima Abul Khair Ammar LC MSI. Yang kami hormati Wakil Ketua Pengurus Pintal Islam Bapak Andri Irawan beserta jajaran, dan tak lupa yang kami muliakan Bapak Ibu Mentor Pintal Islam KPU Bea Cukai tipe A Tanjung Priok. Marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya pada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberikan iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pembekalan mentor yang ketiga dengan tema My CMC, My Legacy. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi Pamungkas yang membawa syariat ke bumi yang kita cintai ini, serta besar harapan kita agar mendapat syafaat beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum masuk ke acara inti,
marilah kita simak pembacaan ayat Al-Quran oleh Bapak Andri Irawan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Waalaikumsalam. saya masuk? Izin, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga kita dapat mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran yang baru saja dibacakan. Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, tak perlu berlama-lama, menginjak ke acara inti yakni materi, kepada guru kita Al-Ustadz Bima Abul Khair Ammar LC MSI, waktu dan tempat kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, saya ta'zimi para mentor, para pejabat di KPU Bia dan Cukai, para pelaksana, serta seluruh yang hadir pada majelis Zoom pada pagi hari ini. Alhamdulillah, saya membayangkan ketika setiap pagi sebelum kita melaksanakan aktivitas, kita mulai dengan membaca Al-Quran, kita mulai dengan ngaji, dengan sholat duha. Mungkin saya bisa membahasakan kenikmatan dari bekerja, keberkahan dari pekerjaan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun kepada kita. Tadi saya mendengar bacaannya Ustadz Andri itu kayaknya udah level Imam Masjid Istiqlal kayaknya, Masya Allah ya, Subhanallah. Jadi artinya secara tajwid itu sudah alhamdulillah, sehingga kalau kita bicara pekerjaan itu bukan hanya urusan mencari dunia,
urusan cari duit saja. Tapi lebih dari itu kita ingin pekerjaan yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita pagi hari ini akan membahas satu tema. Ini pasti anak muda yang bikin judul ya, pasti anak muda. Kalau Pak Subeki kayaknya Pak Subeki kalau bikin judul kayaknya nggak seperti ini. Ini pasti anak muda yang bikin judul ya. My CMC, My Legacy. Artinya eh, pintalku adalah warisanku. Artinya ini apa? Judul yang diberikan ini adalah kalau saya dulu kuliah S2 itu dosen saya, pembimbing saya, penguji saya, Dr. Syerazi Dimyati pernah mengatakan bahwa judul atau sebuah apa namanya, entah judul ceramah ataupun judul skripsi ataupun judul tesis, bahkan juga judul disertasi itu diambil dari sebuah problem, diambil dari sebuah masalah yang terjadi. Artinya ada sesuatu yang melatar belakangi. Makanya dalam bab awal itu pasti ada latar belakang. Karena nggak ada sesuatu itu kalau nggak mungkin sesuatu itu kita bahas kalau tidak ada problem. Nah, ketika kita mengambil judul My CMC, My Legacy ini, kita berharap ketika ada program Bintal atau program yang ya terserah lah untuk membahasakan CMC atau Bintal atau mungkin ngaji atau mungkin apa gitu kan. Tapi kita pengen bahwa program ini benar-benar menjadi warisan kala kita ini meninggal. Saya masih ingat Pak Edi dulu Kabid KI ya. Dulu sempat jadi ketua di KM juga beliau. Beliau ke Kabid KI waktu itu Bintal atau CMC ini di bawah Kabid KI waktu itu. Saya ngomong berdua di kantor masjid itu. Beliau mengatakan bahwa Ustadz, saya sadar betul bahwa kita nggak lama di sini. Ya. Saya sadar betul gitu. Ya, Pak Andri aja kayaknya udah mulai deg-degan gitu kalau sudah yang sebelum-sebelumnya sudah mulai dipindah itu sudah mulai deg-degan gitu. Artinya kita sadar, kita sadar kita nggak lama gitu. Mungkin di kantor KPU ya beberapa tahun saja. Setelah itu mungkin pindah ke kantor lain, mungkin mempunyai amanah yang lain gitu. Tapi bukan kita bicara waktu itu, tapi apa yang saya tinggalkan, Ustaz. Makanya saya berusaha untuk menghidupkan Bintal ini. Kelak saya gak usah nunggu saya meninggal, Ustaz. Kelak ketika saya meninggalkan kantor ini, kata beliau, kelak ketika saya meninggalkan kantor ini saya punya sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang-orang yang ada di kantor ini. Nah, semangat berpikir seperti itu atau menjadikan Bintal itu suatu warisan, ya, ini menjadi sesuatu yang harus kita tularkan atau kita sampaikan kepada mente-mente kita agar mempunyai pemikiran yang sama gitu. Kelak antum akan pensiun, mente antum akan jadi pejabat, ya. Ini MC-nya ini Mas Fahri ini kayaknya masih
ini nih ya, masih sangat muda sebetulnya ya kan. Kelak antum akan jadi pejabat juga, insya Allah akan sukses juga, akan tua juga kan. Nah, nanti dari perputaran apa waktu yang seperti itu, apa yang kita tinggalkan ya. Makanya benar kalau kita berpikir bahwa salah satu warisan kita kelak ketika kita dipindah tugaskan adalah asar yang baik gitu, bekas yang baik diantaranya adalah tadi ya, warisan Bintal yang sudah digagas oleh para senior-senior kita di Bea Cukai. Makanya ini nyari bahannya saya agak kesulitan gitu, karena eh, kenapa? Karena kita harus eh, mencari pendekatan dari Al-Quran, dari hadis ya kan, sehingga saya ingin apa namanya menghubungkan judul ini dengan taujih dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membahasakan warisan atau membahasakan bintal ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Yang pertama bisa kita lihat di surat Fussilat ya ayat 33. Nah, ini jadi ini ya, jadi nanti bisa saya kirim nanti materinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Wa amila salihan, dan mengerjakan amal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Perhatikan ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah menggunakan kata pertanyaan, itu dalam ilmu nahwu ada namanya al-istifham at-takriri. Pertanyaan tapi tujuannya menetapkan, ya. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Itu pertanyaan itu. Ya, mannya itu istifham ya. Tapi istifham di sini adalah istifham takriri. Artinya apa? Tidak ada perkataan yang melebihi kebaikannya daripada perkataan yang diserukan ya, atau menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya istifham takriri. Artinya kita setiap hari ini berbicara. Kita setiap hari menyampaikan sesuatu. Tapi dari semua hal yang kita ucapkan, itu yang paling baik ucapan kita adalah ucapan yang mengajak orang lain ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya istifham takriri ya, istifham yang tujuannya adalah menetapkan. Saya mencoba untuk membuka beberapa tafsir ya. Saya menemukan satu tafsir yang bagus, penjelasan yang bagus ada di dalam tafsir dari Imam As-Sa'di, namanya adalah tafsir As-Sa'di. Ini beliau termasuk ulama dari Saudi Arabia ya. Nanti bisa cek ya. Kayaknya beliau ulama kontemporer, banyak sekali tulisan-tulisan beliau dan juga apa namanya ceramah-ceramah beliau. Imam Sa'di mengatakan bahwa dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memberikan motivasi. Memberikan motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ilmu dari Al-Qur'an dan hadis, dan menjunjung tinggi akhlak yang mulia, dan berbuat ihsan kepada manusia. Ya, ini yang disebut dengan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Orang yang paling baik adalah orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
kata apa bahasa saya ya, antum bintal 1 jam itu lebih baik daripada antum zikir berjam-jam. Saya ulangi ya, antum bintal 1 jam itu lebih baik daripada zikir yang berjam-jam. Kenapa? Mengajak orang di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada zikir yang kita lakukan. Karena zikir itu kemanfaatannya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau mengajak orang kepada kebaikan, itu kemanfaatannya untuk diri kita sendiri sebagai pengingat dan juga untuk orang lain, ya, yang mendapatkan manfaat dari perkataan kita ini. Bayangkan, antum punya mente, punya binaan yang, mohon maaf ya, ingin melakukan suatu hal yang buruk. Ya, contoh, ingin mengakhiri hidupnya, saumpama, ini kan saumpama saja. Ini banyak yang kena pinjol terus apa ingin mengakhiri hidupnya, maupun putus cinta, ingin mengakhiri hidupnya, bisa umpama ya. Kemudian dia datang di Bintal, kemudian antum berbicara tentang nikmat hidup, berbicara tentang rahmat Allah kepada kita, sehingga dia tidak jadi melakukan hal buruk itu. Atau yang sering terjadi, mohon maaf, saya sering terjadi ini ya, ada seorang suami, mungkin mente antum, yang sudah punya tekad menceraikan istrinya. Tapi antum omongin dalam Bintal bahwa namanya hubungan itu seperti ini, ya, hubungan itu ya namanya nggak cocok itu udah pasti. Laki-laki itu diciptakan Allah begini, perempuan diciptakan Allah begini. Kalau laki-laki, kalau kita ini sama, nggak enak rasanya. Masalah kalau kita sama kan nggak enak gitu kan. Masalah laki-laki sama laki-laki kan nggak enak kan, sama itu ya. Karena beda jadinya enak. Beda itu enak gitu sama mama. Sehingga dari perkataan antum itu menjadikan mente antum yang awalnya berpikiran untuk menceraikan istrinya, itu nggak jadi menceraikan istrinya. Ya. Dan bahkan ketika ada mente antum yang mungkin punya niat, ya, mungkin untuk berbuat buruk, mungkin korupsi, mungkin mengambil hak orang lain, mungkin melakukan suatu kejahatan, kemudian dari perkataan antum, perkataan mentornya itu membawa dampak yang baik, maka disinilah peran ayat yang tadi itu terjadi. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak di jalan Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya saya tadi katakan ya, dakwah atau menyampaikan kebaikan, mengajak orang di jalan Allah itu jauh lebih baik daripada kita zikir untuk diri yang manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri. Ya, makanya jangan jadi provokasi. Ya, antum habis mentoring, habis ngajarin ya, malah yang diajarin pengen keluar dari bea cukai sama mama, ada aja gitu kan. Ini kan apa ya, sesuatu yang harus menjadi perenungan kita semuanya gitu kan. Dan saya sering ketika saya menyampaikan suatu materi itu ternyata cocok dengan keadaan salah satu mente atau orang yang mendengarkan materi kita. Ini sering terjadi. Itu kayak ilham dari Allah gitu. Ya, tiba-tiba kita pengen bicara tentang masalah keikhlasan, ya, atau mungkin kita pengen berbicara masalah keluarga. Ternyata benar apa yang kita sampaikan itu terjadi problem keluarga dari orang yang kita sampaikan tadi. Itu sering saya. Ya, itu sering seperti itu. Makanya itu kayak ilham dari Allah yang apa? Allah ingin memberikan ketenangan pada orang itu
dengan lisannya para guru-guru ini. Ya, mohon maaf ya. Makanya kadang guru itu ngomongnya kadang kayak nyinggung, kayak nyindir, padahal enggak ada niat. Itu kadang Allah mengilhamkan kepada para guru untuk membicarakan itu agar dia bisa mempengaruhi atau dalam tanda kutip mempengaruhi yang baik ya kepada para mentenya, para murid-muridnya. Ya. Saya pernah dulu diceritain dosen saya waktu saya kuliah di Libya dulu itu ada seorang yang sudah niat membunuh orang. Ya, dia sholat Jumat bawa pistol, udah niat membunuh orang. Ya, sudah niat membunuh orang. Dia sholat Jumat bawa pistol, udah niat bunuh tuh orang. Aku mau ngebunuh ini. Tapi mungkin dia sebelum ngebunuh sholat Jumat dulu gitu ya, mungkin ya. Wallahu alam di penjahat yang model kayak gimana ya kan. Nah, setelah dia sholat Jumat, imamnya itu diilhamkan Allah untuk ngomong seperti ini. Khotibnya diilhamkan Allah untuk mengatakan isbir, bersabarlah. Kalau kita menunggu orang yang mau kita bunuh dan kita tidak membunuhnya, ketahuilah orang itu pasti akan mati ketika ajalnya datang. Kenapa kamu bersikeras untuk mempercepat ajalnya? Itu kata khotibnya. Jadi khotibnya memberikan sebuah gambaran bahwa ngapain ada orang ngebunuh orang lain karena marah. Toh tanpa dibunuh, gitu ya, tanpa dibunuh dengan dia tidak melanggar dosa besar tentunya, tanpa dibunuh orang yang mau dibunuh ini tetap bakalan mati gitu loh. Ketika datang ajalnya, kenapa kau tidak menunggu sabar sampai ajalnya datang saja daripada kau menerjang dosa itu? Ya, ternyata kata-kata itu sangat mempengaruhi si pembunuh tadi. Setelah khutbah selesai, dia datang menemui imam, menemui khotibnya, dikatakan, Syekh, saya ke masjid sudah bawa pistol untuk membunuh orang, kata dia. Tapi dari perkataan antum tadi, saya sadar ya bahwa orang yang sangat saya benci itu, saya biarkan saja, bakalan mati. Kenapa saya harus mempercepat kematiannya dengan saya membunuhnya sehingga saya mendapatkan dosa besar? Antum bayangin, efek dari dakwah itu luar biasa. Ya, belum kalau ini penggemar-penggemar TikTok nih, ya, saya nggak tahu nih. Ini kalau Mas Fahri saya yakin punya TikTok ya. Kalau Pak Subhi ini saya nggak yakin ya. Saya nggak yakin punya TikTok ya kan. Bayangkan TikTok itu kalau nggak ada isi ceramahnya Gus Baha, nggak ada isi ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, nggak ada isi ceramahnya Ustadz Abdul Somad, itu isinya apa itu gitu loh. Makanya pengaruh waman ahsan qaulan mimman da'a ilallah gitu. Kadang orang niatnya scroll yang macam-macam itu kan tanpa dia sadari dengerin gitu loh. Perkataan dari para ustadz yang diposting di situ sehingga kadang kita nggak tahu hidayah itu datang. Ya, ini saya ingin melogikakan ke antum bagaimana dahsyatnya suatu perkataan yang mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya ketika antum diamanahkan untuk jadi mentor, boleh jadi perkataan antum itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja ngomongmu, tapi kata-kata itu menusuk, tertancap dalam sekali kepada mente antum sehingga mempengaruhi kehidupannya, mempengaruhi rumah tangganya, mempengaruhi cara berpikirnya, sehingga itu akan menjadi amal yang luar biasa bagi antum. Ya, makanya harus benar-benar memanfaatkan fasilitas CMC ini dengan sebaik mungkin karena begitu dahsyat qaulan mimman da'a ilallah, perkataan dari orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat yang pertama ya yang kita hubungkan dengan tadi dengan bintal sebagai warisan. Kemudian yang kedua ada dalam surat Yasin ayat
12. Sering kita baca, tapi sering terlewat tadaburnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Inna nahnu nuhyil mauta, kata Allah, sungguh kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kamilah yang akan mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ya. Jadi wa naktubu ma qaddamu, kami akan mencatat ma qaddamu, sesuatu yang telah mereka kerjakan, wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu itu kami kumpulkan di dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhil Mahfuz. Ini namanya warisan, tinggalan. Ya. Ini saya coba baca tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi sudah 2 tafsir yang kita ambil. Yang pertama tadi tafsir As-Sa'di yang dikarang oleh Al-Imam As-Sa'di, yang kedua adalah tafsir Al-Qur'anil Azim yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Perhatikan ya kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan bekas-bekas peninggalan. Tadi kan ada kata-kata dan bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan. Nah, peninggalannya dimaksud dengan peninggalan atau bekas-bekas peninggalannya adalah perbuatan baik dan buruk yang sudah dia lakukan di dunia. Ya. Jadi begini, apa yang sudah kita lakukan di dunia ini akan menjadi suatu catatan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, atau jalan yang pernah kita lalui, tempat yang pernah kita kunjungi, itu semuanya akan menjadi saksi bagi kita nanti di hari kiamat. Ya. Jadi karpet Masjid Baitul Taubah yang pernah antum duduki untuk sholat, ya, itu adalah athar, sebuah bekas yang ditulis oleh Allah, diabadikan oleh Allah, yang kelak akan memberikan kesaksian kebaikan kepada antum nanti pada hari kiamat. Ya, apa namanya, tempat wudhu sekarang yang di pinggir teras laut, Masya Allah ya, mungkin kayaknya ini kapan-kapan kita pintal offline-nya di teras laut kayaknya ya, sambil ngopi, sambil minum kelapa, itu kayaknya enak, di situ. Ini saya online nih nggak bisa ini ya, saya online nih agak enak rasanya. Jujur saya kan nggak enak, ngisi online nggak enak ya kan, nggak bisa ngelihat wajah antum langsung, nggak bisa nyentuh antum langsung ya. Ya, pokoknya nanti kita agendakan offline di teras laut sambil minumnya ini ya. Minumnya harus kelapa karena namanya teras laut tuh identiknya dengan kelapa muda gitu kan. Masya Allah ya. Bonita siap ya, Bonita. Oh, ada ketua koperasi di sini, Ustaz. Siap. Iya lah. Itu teras laut tuh Masya Allah tuh bagus banget, kalau nggak dimanfaatin buat apa itu ya? Ya, buat ngaji kan nanti ada bekas di situ. Nah, kita naruh bekas di situ gitu loh. Wah, ini ada athar kita di situ. Nah, athar itu nanti akan menjadi syahid, akan menjadi bukti, akan menjadi orang yang memberikan kesaksian kepada kita bahwa kita pernah berbuat baik di situ. Ya. Dan antum harus tahu, syahid itu tidak semuanya menjadi saksi atas kebaikan kita, bisa jadi saksi atas keburukan kita. Makanya dinding-dinding hotel itu, Masya Allah, ya, batu bata di hotel, wah, mereka bisa bersaksi. Ya, coba antum kalau berpikir mau maksiat, kemudian antum melihat pohon itu bisa bersaksi nanti di hadapan Allah, antum pasti mikir mau maksiat sebenarnya. Ya.
Inilah wanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi bekas-bekas kita yang ada di dunia ini, kata Al-Imam Ibnu Katsir, itu akan menjadi syahid bagi kita. Gitu loh. Apalagi yang kalian tinggalkan adalah apa? Perkataan yang baik yang ada dalam hati kaum muslimin. Ya, nasihat yang baik yang kalian berikan, kalian masukkan ke dalam hati mente-mente antum. Subhanallah. Itu pasar yang luar biasa. Yang disebut dengan ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang sampai ilmu itu dimanfaatkan sama orang itu dan diajarkan kepada orang lain, antum akan tetap mendapatkan pahala. Ya, kalau asar bekas sujud, ya bisa jadi saksi. Tapi kalau asar itu adalah perkataan yang baik yang ada dalam hati seseorang, subhanallah, ya itu asar yang luar biasa. Maka hati-hati meninggalkan asar yang buruk. Ya, hati-hati meninggalkan asar yang buruk, karena asar yang buruk tuh ya konsekuensinya kalau ada orang yang meniru kita melanjutkan keburukan kita, itu kita akan mendapatkan dosa. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ajri syai'an. Ya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha. Nah, kebalikannya. Orang yang melakukan kebaikan dan orang lain ikut melakukan kebaikan itu kita dapat pahala. Tapi kalau kita melakukan keburukan dan orang lain ikut melakukan keburukan itu, kita pun akan mendapatkan dosa dari orang yang terinspirasi, termotivasi dari keburukan yang pernah kita lakukan. Ya, makanya hati-hati meninggalkan bekas, ya, asar, ya. Kalau asarnya bintang, subhanallah, ya. Antum contohnya punya mente, nggak suka sholat jamaah, ya. Kemudian antum ajarin, sholat jamaah itu fadilahnya 25 derajat, 27 derajat. Ya, sholat berjamaah itu pahalanya kalau antum wudunya dari rumah bisa berpahala seperti haji yang sempurna hajinya. Sholat berjamaah itu apalagi sholat subuh menjadikanmu di dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Aku motivasi itu. Sehingga dia menjadi orang yang mau sholat berjamaah. Subhanallah, itu athar yang luar biasa. Peninggalan antum yang luar biasa. Yang disebut dengan al-ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat itu yang seperti itu. Makanya tolong nih ya para mente itu diajarkan ketika mentoringnya di masjid atau CMC-nya di masjid, ayo kita sebelum masjid kita sholat duha dulu. Oh, lihat. Habis itu kita sedekah. Kita masukkanlah 1.000, 2.000, 50.000 ke kotak infak masjid. Biasakan seperti itu. Ya, nanti ketika kebiasaan baik yang kita ajarkan ini menjadi suatu habit, kebiasaan mente kita, subhanallah, ya, itu akan menjadi sesuatu yang baik, ya, sesuatu ilmu yang baik yang bermanfaat. Makanya ada istilah gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Ya, kalau kamu mati, bukan saya yang mati ya, kamu mati meninggalkan apa, kan gitu. Makanya manusia mati meninggalkan nama. Nama dan amal. Bukan hanya nama yang dia tinggalkan, amal juga sesuatu yang akan dia tinggalkan yang kelak nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ini ya, harus termotivasi untuk berupaya sebisa mungkin untuk memberikan warisan yang baik kepada orang-orang yang datang setelah kita. Baik, perhatikan ini. Kita lihat orang-orang yang meninggalkan bekas yang baik. Di mana kita di antara mereka? Posisi kita ini dibanding dengan mereka itu seperti apa? Perhatikan ya. Ada tokoh yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Antum lihat nih. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bikin Muhammadiyah. Sekarang ya, organisasi Muhammadiyah itu
mempunyai aset kekayaan itu sekitar 400 triliun. Subhanallah ya. 400 triliun itu aset kekayaannya. Terus kekayaan itu terdiri dari aset tanah, bangunan, kendaraan, ya. Kata Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan bahwa Muhammadiyah itu punya 28.000 lembaga pendidikan. Dari SD, SMP, SMA itu kalau dihitung ada 28.000 lembaga pendidikan, ada 170 universitas, 400 rumah sakit, dan 340 pesantren. Itu bayangkan. Ini semua adalah warisan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, apa yang ingin saya katakan bahwa kalau beliau dengan usia yang sama dengan kita, beliau kan usianya sekitar sama lah dengan umumnya manusia, umumnya usia yang Allah berikan kepada kita kan. Tapi beliau mampu meninggalkan bekas yang begitu banyak. Ya. Terus kita ninggalin apa nih dibanding dengan beliau ini? Apa yang kita tinggalkan? Yang repot tuh ninggalin utang pinjol ini ya, repot nih ya kan, mati ninggalin utang itu, masya Allah, meninggalkan beban, meninggal itu jadi problem bagi ahli waris. Coba deh, Bapak angen-angen deh, kalau saya mati ini kira-kira apa yang saya tinggalkan? Ya, apa yang bisa menjadi asar bekas-bekas baik yang akan menjadi saksi nanti kita, yang akan menjadi saksi di depan Allah. Ya. Kemudian kita lihat tokoh yang kedua ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, tokoh Nahdlatul Ulama. Beliau yang mendirikan Nahdlatul Ulama. NU itu di dalam Robitoh Ma'ahid Al-Islamiyah, RMI NU mencatat total total pesantren NU itu sekitar 24.000 dengan jumlah warga NU sekitar 150 juta. Masya Allah. Ya, semua terinspirasi dari beliau. Ya, nah saya punya kitab dari beliau namanya kitab Irsyadus Syari. Ya, kumpulan dari karangan beliau ini saya baca, saya ajarkan. Subhanallah. Saya baca, saya ajarkan. Saya melihat kok ada orang yang diberikan usia yang sama dengan kita. Allah berikan waktu yang sama dengan kita, tapi mereka mampu meninggalkan sesuatu yang luar biasa. Sedangkan kita ini jangan-jangan mati udah kayak kucing gitu. Khawatir ya. Kita ini mati kayak kucing, gimana? Dikubur nama kita, dikubur diri kita di bawah tanah, nama kita pun terkubur di bawah. Ya, saya ingat perkataan Buya Hamka. Buya Hamka itu pernah berkata bahwa yang disebut dengan warafa'na laka dzikrak dalam surat Alam Nasyrah, dan aku tinggikan namamu, ya, tinggikan sebutanmu, ya, itu artinya adalah orang yang meninggal, orang yang diwafatkan, dikubur dia di bawah tanah, tapi namanya harum menjulang tinggi, ya, tidak pernah selesai orang menyebut namanya, walaupun dia sudah meninggal bertahun-tahun lamanya. Siapa yang tidak kenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Siapa yang tidak kenal dengan Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, ya, Al-Imam Ibnu Katsir, ya. Siapa yang tidak kenal dengan para imam-imam ini? Mereka dengan keterbatasan mereka, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu punya ratusan kitab. Ya, kita hidup jangankan bikin ratusan kitab, baca kitab satu aja nggak ada yang khatam kadang, ya kan? Beliau sudah membuat ratusan kitab. Nah, seperti ini harus kita upayakan asar yang kita tinggalkan ini. Makanya berkali-kali saya tadi katakan mentoring ini
CMC ini adalah wadah kita untuk memberikan athar yang baik bagi generasi-generasi yang akan datang setelah kita. Ya, ini apa namanya? Dua ayat yang kita tadabburi ya. Yang pertama adalah tadi surat Fussilat ya ayat 33 dan yang kedua adalah surat Yasin ayat 12. Yang surat Fussilat menjelaskan tentang perkataan yang baik serta dampaknya ya, perkataan yang mengajak kepada Allah serta dampaknya, sedangkan di surat Yasin adalah bagaimana seseorang ini meninggalkan athar, meninggalkan bekas yang baik karena semuanya akan menjadi saksi, memberikan kesaksian untuk kita pada hari kiamat ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah kita tahu penjelasan tadi, maka berbanggalah mendakwahkan agama. Kita harus bangga dalam mendakwahkan agama. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallahi." Ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia mengatakan, siapa akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyun, orang-orang hawariyun. Hawariyun adalah sahabat-sahabat sejati Nabi Isa. Kalau kita disebut dengan sahabat, as-sahabah. Kalau Nabi Isa namanya adalah hawariyun. Nahnu ansarullah. Kita adalah penolong-penolong agama Allah. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang muslim. Ya, jadi ada ishad, ada kebanggaan ketika kita mendakwakan agama. Saksikanlah bahwa kami ini adalah orang Islam. Makanya ya jangan malu menggunakan atribut-atribut Islam. Pakai peci malu. Jangan ya. Jangan malu pakai peci, pakai sorban malu, jangan ya. Pakai gamis nanti dibilang daster Ustaz, saya nggak mau. Jangan ya. Jangan malu memakai atribut-atribut agama kita, jangan malu ya. Karena kenapa? Washhad bi anna muslim. Nah, ini saya mencoba mengutip salah satu tafsirnya. Tadi udah 2 tafsir, ini tafsir yang ketiga. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ini salah satu pengarang tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu pengarang pertama adalah Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua adalah Jalaluddin As-Suyuti ya. Nah, Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan dalam kitab tafsir Jalalain, Hawariyun adalah orang-orang yang menolong agama Allah, menjadi pengikut Nabi Isa, dan mereka adalah orang yang bangga dengan keislaman mereka. Ya, makanya jadi mentor tuh yang bangga. Ya, yang bangga kenapa? Karena mempunyai kesempatan untuk mendakwahkan, mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dakwah itu bukan sesuatu yang memberatkan. Tolong ya, tolong yang jadi mente jangan merasa berat untuk datang di dalam CMC. Yang menjadi mentor juga jangan merasa berat. Nasihat Allah dalam Quran surat Thaha ayat 2, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad agar engkau menjadi susah. Artinya apa? Ajaran agama ini enggak menyusahkan. Ajaran agama ini tidak mempersulit. Ajaran agama ini tidak memberatkan. Ya, sehingga ketika kita dakwah harus bilayin, dengan lemah lembut, bil mau'idatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik ya. Ini ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Nah, Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan mengatakan arti dari tidak membuatmu berat adalah kewajiban dakwah ini hanya menyampaikan. Mentor itu hanya menyampaikan, sampaikan saja sesuatu yang menurutmu benar, menurutmu baik, sampaikan. Ya, sedangkan hasilnya adalah milik Allah. Mentor tidak punya hak sedikit pun untuk memberikan hidayah, tidak ada. Sehingga kewajibanmu hanya sampaikan, ya, sehingga jangan sampai membuatmu bersedih atas penolakan mereka. Antum yang datang cuma 2 orang, 1 orang, biasa saja, ya, biasa saja. Nggak usah antum merasa rendah hati gara-gara
yang datang cuma 2 orang, cuma 1 orang, udah untung antum nggak dilemparin batu seperti Rasulullah Muhammad SAW. Masih untung antum tidak dicaci-caci seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu kalau dakwah, dengerin ya, Nabi Nuh itu kalau dakwah, umatnya itu kalau lewat, kupingnya ditutup. Ya, jadi kalau Nabi Nuh ngomong tuh kupingnya ditutup. Ya. Dan umatnya Nabi Nuh itu cuma 80 orang. Umatnya Nabi Nuh itu cuma 80 orang. Banyak pegawai bea cukai yang di PSPD kayaknya. Cuma 80 orang umatnya Nabi Nuh. Ya. Sehingga apa? Ma'anzalna alaikal Qur'an alitashku. Aku tidak menentukan Al-Quran untuk membuatmu berat. Artinya mendakwahkan Al-Quran pun jangan menjadikanmu berat. Karena kewajibanmu hanya menyampaikan, memberikan pengertian, sedangkan hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebenarnya ini ada satu lagi materi, ya, agar perkataan kita bermanfaat. Bagaimana cara membuat materi nanti nulis materi itu bagaimana caranya, terus cara intonasi penyampaiannya caranya seperti apa. Ini saya pengen ngejelasin ini di pertemuan yang akan datang. Berharap ya kalau antum apa namanya udah pensiun gitu kan, terus mau mau jadi ustadz sama mau jadi penceramah, mau jadi, nah ini bisa ya. Saya ingin ngajarin antum ilmu ini. Kenapa? Karena saya berharap tadi eh, perkataan yang baik itu kalau dikemas dengan baik, perkataan yang baik itu kalau disampaikan dengan benar, maka nilai dari perkataan kita ini akan jauh lebih berat, ya, sehingga sangat lebih mungkin bisa diterima oleh orang-orang yang mendengarkan perkataan kita, ya. Tapi ya insya Allah lah kita kita bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah untuk materi ini. Tapi yang jelas tadi saya simpulkan dulu bahwa Bintal adalah warisanku, ya. Tidak ada perkataan yang lebih baik menurut Allah daripada orang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita harus mengupayakan asar yang baik, ya. Surat Quran Yasin surat ayat ke-12, ya. Jangan sampai kita meninggalkan asar yang buruk. Kemudian kita bisa melihat tokoh-tokoh yang namanya abadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya. Mereka meninggalkan warisan yang luar biasa, ya, dengan usia mereka yang mungkin sama saja dengan usia kita, tapi mereka meninggalkan akar yang luar biasa sebagai motivasi agar kita juga berupaya untuk tadi, ya, meninggalkan akar yang baik juga. Kita pun harus bangga mendakwahkan agama kita seperti para hawariyun, ya. Hawariyun itu sangat bangga, wasyhad bi anna muslimun, saksikanlah kami ini orang Islam, gitu. Bangga dengan mendakwahkan agama. Kemudian yang terakhir adalah dakwah itu bukan sesuatu yang harus memberatkan kita, ya. Cukup kita sampaikan dengan baik, dengan benar. Nah, nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, untuk mengefektifkan waktu yang ada, apabila Bapak Ibu mentor berkenan untuk mengajukan pertanyaan, kami persilakan agar dapat mengaktifkan mikrofon untuk bertanya langsung kepada Ustadz Bima. Silakan, Bapak Ibu. Mohon izin Ustaz, lalu izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Ya, jazakallah Ustaz atas materinya untuk penguatan kami dalam melaksanakan amanah setelah komentar ini. Mungkin yang terpikir oleh saya Ustaz terkait dengan ruh atau semangat yang tadi disampaikan di materi. Kalau saya merefleksikan diri saya pribadi dalam kesempatan penyampaian materi itu ada kegamangan terkait apa ya yang tepat kira-kira yang perlu saya sampaikan begitu.
kira-kira perasaan atau kegampangan seperti ini tuh cara membuangnya gimana Ustaz? Mungkin gitu. Jadi apakah apa istilahnya itu memang tanda kutip umum terjadi gitu Ustaz? Ya ataukah mungkin ya saya ya sudah saya menyampaikan yang mungkin secara bahasa kekinian insight gitu ya Ustaz. Insight yang mungkin dapat dipahami oleh saya pribadi secara pemahaman umum dan di samping mungkin kefakiran saya terkait ilmu agama juga fakir minim gitu ya. Jadi mungkin pemahaman-pemahaman umum itu. Nah, mungkin dikaitkan dengan materi tadi kira-kira kalau konteksnya masih ya tanda kutip tipis-tipis gitu itu gimana Ustaz kira-kira gitu Ustaz. Mohon maaf. Jazakallah Ustaz. Ya, jadi dakwah itu ada seninya. Dakwah itu ada seninya. Artinya ada seninya itu ya, ya memang kadang kalau kita sedang semangat ya semangat. Kadang kalau nggak lagi semangatnya, nggak semangat. Ya kan, jangankan antum aneh juga kadang juga kayak gitu. Artinya kita kadang apa ya menyampaikan materi itu kadang ya merasa apa belum belum cukup atau apa. Makanya saya cuma pesan begini, kuatkan ruhiyah kita. Ya, sebelum kita menyampaikan kebaikan itu sedekah dulu, sholat dulu, zikir dulu, baca Quran dulu. Ya, maka apa yang akan kita sampaikan itu nanti yang ngebawa adalah Allah. Ya, sehingga eh, kalau saya membahasakan hakikat dakwah ilallah itu bukan omongan kita, tapi pesan Allah yang ingin disampaikan kepada manusia lewat kita. Gitu aja. Jadi kita itu perantara sebenarnya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa orang mendakwahkan agama ini visi misinya dakwahnya itu dari dirinya. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Visi misi menyampaikan kebaikan itu visi misinya Allah. Ya, Allah yang allamal Quran, Ar-Rahman allamal Quran. Ar-Rahman ini Allah allamal Quran yang mengajarkan Quran. Artinya sebenarnya guru-guru Quran ini hanya apa ya? Hanya yang menjadi wasilah saja dari pengajaran yang ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai mentor ya fattaqullaha mastata'tum, kita semampu kita untuk menyampaikan keterbatasan ilmu kita tentang apa ya berarti kita jangan membahas yang kita tidak tahu ya. Itu hanya sebatas itu saja. Insya Allah dakwah kita, perkataan kita akan bisa dipahami dengan baik. Karena menyampaikan di luar pengetahuan itu juga nggak boleh. Karena antum tidak ahli di bidang fikih, kemudian antum bicara fikih yang rumit. Oke lah kalau fikih masalah sholat yang sederhana mungkin bisa gitu. Tapi ketika sudah masuk di perbandingan mazhab, kemudian cara istidlal, cara mengambil dalil dari Quran dan hadis, kemudian membutuhkan perangkat kitab usul fikih, waid fikih, membutuhkan perangkat mantik, balaghah dan juga yang lain. Hingga ya tadi ya, fattaqullaha mastata'tum. Ya, kita menyampaikan sesuatu ya semampu kita apa yang kita ketahui, kalau itu baik ya kita sampaikan. Ilmunya ya kalau antum nggak bisa jawab pertanyaan ya nggak usah malu. Lah adri saya nggak tahu. Nanti saya tanyakan Ustadz gitu kan. Itu aja ya. Mungkin seperti itu ya Pak Andri mungkin nggak menjawab secara langsung tapi apa memang ya dakwah ya seperti itu. Pokoknya dakwah itu ya seperti itu. Baik, cukup ya. Ya, jazakallah Ustaz. Baik. Silakan Bapak Ibu yang lain apabila berkenan mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Atau mewakili kaula muda Ustadz. Silakan. Saya mohon izin bertanya. Ya.
Eh, walaupun saya nggak muda-muda banget ya Ustadz, karena anak saya udah satu. Ya, Eh, mohon izin, bagaimana legacy yang harus dibentuk ini dari sisi keberlanjutan ke generasi selanjutnya, Ustadz? Jadi kan mungkin sekarang kita udah punya asar yang bagus gitu, tapi bagaimana prospek ke depannya apabila generasi selanjutnya itu tidak bisa melanjutkan gitu? Gitu, Ustadz. baik. Ya, kekhawatiran seperti itu boleh, tapi kita tidak boleh mencampuri sesuatu yang menjadi wilayah Allah. Masa depan itu kan wilayah Allah, ya. Nah, artinya masa depan itu wilayah Allah. Kita hanya diperintahkan untuk menjalankan tugas sebaik mungkin. Sebaik mungkin yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Sebaik mungkin kita merawatnya, kita rawat. Ya, sebaik mungkin kita bisa menjaga, kita jaga. Setelah kita nanti keluar dari kantor, berarti kewajiban untuk menjaga sudah nggak ada. Biarkan Allah yang akan tetap menjaganya. Karena saya meyakini bahwa hakikat dakwah itu bukan dari kita seorang manusia yang mengajar, tapi hakikatnya adalah Allah yang ingin mengajar, tapi melewati orang-orang yang dipercaya oleh Allah dari lisan-lisan mereka untuk mengajarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah ada kekhawatiran seperti itu, ya. Nggak usah ada kekhawatiran seperti itu. Dulu omongan antum ini pernah disampaikan ketika Andalusia runtuh. Jadi dulu Islam itu masuk ke Andalusia. Kemudian lewat Tariq bin Ziyad pada dinasti Amawiyah. Ya, ketika Andalusia itu dikuasai, kemudian menjadi peradaban besar, itu Sevilla, Barcelona, Madrid itu daerah-daerah Islam, ya. Kemudian pada waktu itu ada kekhawatiran ketika Islam di sana jatuh, maka Islam akan hancur karena pusat peradaban ada di sana. Tapi kehancuran Islam yang ada di sana menumbuhkan Islam di timur di Indonesia yang menjadikan peradaban Islam terbesar berpindah ke timur ke Indonesia. Jadi yang mengatur itu Allah, ya. Yang mengatur itu Allah, yang punya visi misi tentang Islam itu bukan kita. Visi misi Islam itu ya Allah yang bikin. Ya, sehingga kita hanya menjalankan peran saja. Kalau kita sudah menjalankan peran terbaik, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Insya Allah, kalau itu menjadi amal yang ikhlas yang kita lakukan, ya, maka itu akan tetap menjadi akar yang baik dan insya Allah akan dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, gitu ya, Mas, ya, cukup ya. Siap, Ustadz. Baik, Assalamualaikum, apabila Ustadz. tidak ada mentor Ada itu yang Mas. berkenan mau nanya, mengajukan Mas? pertanyaan, Saya mau nanya tadi. Ya. Ya, Waalaikumsalam. Maaf, Ustadz. Assalamualaikum. Oh iya, Pak ya Andri, silakan, Maaf, Masya Pak Allah, off aman, Pak kamera Andri. ini. Off kamera, maaf. Oh iya, Pak Ini, Andri, Ustadz. silakan. Jadi, saya pernah mendengar bahwa dakwah itu artinya mengajak ya. Dan syaratnya kalau mengajak itu harus ngelakuin dulu kan gitu. Iya. Nah itu kan berat banget itu kalau kita ngomong sebagai pendakwah itu berat sekali. Nah Oh iya. itu kemente itu kita mau nyuruh ini, mau ngajak ini, padahal kita sendiri ya belum ngakuin. Yang saya pelajari itu cukuplah kita sebagai mubaligh gitu aja yang menyampaikan gitu, jangan jadi pendakwah kan. Kalau pendakwah itu kayaknya berat sekali buat Lebih kita. berat, Gimana lebih berat gitu ya. gimana gimana tapi itu? Baik. Memang apa ya? Ada ayat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Seburuk-buruknya orang di sisi Allah itu orang yang eh, berbicara sesuatu tapi dia tidak mengamalkan sesuatu itu.
Tapi ayat itu sebenarnya tidak bertujuan untuk membuat jiwa orang-orang yang mengajak di jalan Allah itu menjadi apa? Menjadi apa ya? Menjadi kecil hati. Ayat itu tidak untuk mengecilkan hati orang-orang yang mengajak di jalan Allah, tapi memotivasi kita untuk lebih giat mengamalkan apa yang kita sampaikan. Ya, ya sama ketika ada perintah ikhlas ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Diperintah untuk menyembah Allah dengan cara yang ikhlas. Terkadang ketika kita menjadikan ayat itu sebagai sesuatu yang mengecilkan hati kita akan ngomong seperti ini. Kalau aku ibadah belum bisa ikhlas, berarti nggak usah ibadah dulu. Nah, itu kan apa tujuan dari motivasi malah difahami sebagai sesuatu yang menjadikan kita malah mundur gitu ya. Justru kalau Allah memotivasi kita kaburomatan indallahi antaqulu ma la taf'alun, seburuk-buruknya orang itu orang yang ngomong tapi nggak bisa melakukan omongannya, jargoni ya, bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakoni. Itu harusnya malah memotivasi kita untuk tadi lebih bersemangat untuk mengamalkan ya, untuk lebih bersemangat untuk mengamalkan gitu. Jadi bukan malah memundurkan kita untuk menyampaikan kebaikan gitu. Makanya boleh-boleh saja tadi Pak Andi membahasakan, udah kita sampaikan saja Ustaz, kita tablik saja, kita sampaikan kebaikan saja, kan kita cuma menyampaikan, kita nggak ngajak, kita nyampaikan kan. Sebenarnya menyampaikan sesuatu kebaikan kalau antum nggak ngamalin juga resikonya ya ada, kaburomaktan tadi tetap terjadi. Makanya lebih pada memahami apa motivasi sebagai motivasi, bukan motivasi malah menjadi sesuatu yang menjadikan kita tidak bersemangat gitu ya. Jadi ya saya berharap ya dengan kita menjadi mentor menambah amalia kita gitu. Masa aku udah ngomongin orang nyuruh sedekah kok nggak pernah sedekah. Nah, memotivasi kita untuk beramal bukan malah mengurangi apa semangat kita untuk beramal, untuk menyampaikan suatu kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bisa jadi ya, boleh saja kita mengistilahkan tablik daripada mengistilahkan dakwah ya. Baik. Terima kasih. Cukup ya, Mas Fahri ya. Siap. Baiklah hadirin yang kami hormati, mungkin diskusi kami cukupkan terlebih dahulu. Untuk itu, guna menutup acara pada pagi hari ini, kami mohon kepada Ustadz Bima agar berkenan memimpin doa. Kepada Ustadz kami persilakan. Ya, saya apa ya? Kalau ngedoain urusan dunia antum, kayaknya antum ini dunianya udah cukup semuanya, insya Allah cukup semuanya. Makanya saya cuma doain untuk akhirat antum ya kan. Semoga akhirat antum Allah berikan surga, Allah berikan kebaikan-kebaikan, Allah berikan ridho ya, sehingga kemudahan di dunia yang sudah antum peroleh ini menjadi wasilah ya untuk mendapatkan kebahagiaan antum nanti di akhirat, tentunya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli min salihah wa ala hadrin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, cukup ya, Mas? Siap Ustadz. Alhamdulillah. Demikian acara kita pada pagi hari ini.
kepada para mentor, sekali lagi kami ingatkan untuk mengisi presensi dan kuesioner yang ada pada linktree/Bintal Muslim BC Priuk. Kepada guru kita Ustadz Bima Abul Khair Amar LC MSI yang telah berkenan mengisi acara, dan seluruh mentor yang telah berpartisipasi, kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Kami selaku pengurus Bintal Islam KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priuk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Ustaz. mohon izin, Sudah, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Wari.